Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Nada Priptasari dengan NIM F105122123. Adanya video ini dibuat yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Lingkungan. Jadi langsung saja, di sini saya memilih dua jurnal dengan tema yang sama, yaitu tentang sinar ultraviolet. Pada tema sinar ultraviolet yang pertama yang berjudul Analisis pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari di Kota Pontianak. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari dan mengetahui potensi energi matahari di Kota Pontianak selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Nah, kemudian untuk metodologi penelitiannya seperti yang sudah ada di dalam gambar. Data yang digunakan adalah data tutupan awan rendah, tutupan awan menengah, dan tutupan awan tinggi yang didapat dari satelit ECMWF atau European Center for Medium Range Weather Forecast, dan kemudian data radiasi matahari yang didapat dari satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration (ESRL), the Earth System Research Laboratory, yang berupa data bulanan selama 5 tahun dari bulan Januari tahun 2012 hingga bulan Desember tahun 2016, dan yang kemudian data tersebut dianalisis lagi menggunakan metode regresi linear sederhana. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil penelitiannya yaitu yang pertama, nilai korelasi rata-rata bulanan sebesar negatif 0,73 untuk tutupan awan rendah dan negatif 0,22 untuk tutupan awan tinggi. Nilai korelasi negatif 0,73 mempengaruhi radiasi matahari karena tutupan awan rendah lebih banyak memantulkan gelombang pendek dari matahari dan lebih banyak meneruskan gelombang panjang dari bumi. Sedangkan nilai korelasi negatif 0,22 sangat kecil mempengaruhi radiasi matahari karena tutupan awan tinggi lebih banyak meneruskan gelombang pendek dari matahari dan memantulkan gelombang panjang dari bumi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa awan rendah lebih efektif dalam memantulkan radiasi matahari dibandingkan dengan awan tinggi yang justru lebih banyak meneruskan gelombang pendek ke permukaan bumi. Selanjutnya, poin nomor 2, nilai rata-rata radiasi matahari bulanan di Kota Pontianak sebesar 644,48 watt per meter kuadrat, sedangkan nilai rata-rata energi matahari bulanan sebesar 464,03 kilowatt per meter kuadrat setiap bulannya. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu potensi energi matahari di Kota Pontianak cukup tinggi yang berpotensial untuk menjadikan Kota Pontianak dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Oke, selanjutnya konsep fisika yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Jadi, radiasi matahari yang mencapai bumi terdiri dari gelombang elektromagnetik termasuk sinar UV yang merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya. Nah, saat memasuki atmosfer, sebagian dari radiasi ini akan diserap, dipantulkan atau diteruskan oleh partikel di atmosfer, termasuk awan. Untuk konsep fisika apa saja yang terdapat di dalam jurnal tersebut, antara lain yaitu pertama, hukum radiasi Planck yang menjelaskan spektrum radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu tertentu. Nah, dalam hal ini merujuk pada matahari. Yang kedua, hukum Stefan Boltzmann yang menunjukkan total energi yang dipancarkan oleh benda hitam sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Kemudian yang ketiga, efek fotovoltaik yang terjadi saat sinar matahari mengenai sel surya dan melepaskan elektron dari material semikonduktor atau yang menghasilkan arus listrik. Oke, selanjutnya pada jurnal kedua yang berjudul Pengaruh paparan sinar ultraviolet terhadap kesehatan kulit dan upaya pencegahannya, tinjauan literatur. Jadi, tujuan penelitian tersebut dilakukan adalah mengetahui sejauh mana remaja memahami pentingnya perlindungan kulit dari sinar UV dan penggunaan sunscreen sebagai bagian dari gaya hidup sehat, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran akan bahaya dari sinar UV di kalangan siswa SMA, khususnya di SMA Negeri 3 Padang. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran ini dapat meliputi pengetahuan tentang bahaya sinar UV, kebiasaan berjemur, dan persepsi tentang penggunaan sunscreen yang masih dianggap kurang maskulin oleh sebagian laki-laki. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang dilakukan adalah dengan memberi kuesioner yang disebarkan secara acak kepada
1.095 siswa dan siswi di SMA Negeri 3 Padang tersebut sebagai responden. Dan kemudian data tersebut dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terkait penggunaan sunscreen. Jadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 3 Padang terhadap 1.095 peserta didik, yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya penggunaan sunscreen. Jadi hanya terdapat 40% siswa yang rutin menggunakan sunscreen, dengan perempuan lebih sering menggunakannya dibandingkan laki-laki. Faktor seperti gender dan persepsi sosial mengaruhi kebiasaan penggunaan sunscreen. Itu yang membuat dimana perempuan lebih cenderung menggunakan sunscreen secara rutin dibandingkan dengan laki-laki. Berikutnya konsep fisika yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Jadi yang pertama ada interaksi radiasi dan materi, di mana sinar UV yang jatuh ke kulit akan berinteraksi dengan molekul di permukaan kulit yang kemudian memicu reaksi fotokimia, termasuk produksi melanin sebagai respon alami tubuh untuk melindungi dari kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, absorpsi dan refleksi. Jadi sunscreen mengandung senyawa organik yang menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi energi panas atau senyawa anorganik seperti titanium oksida yang memantulkan sinar ultraviolet. Yang ketiga, spektrum elektromagnetik. Jadi, posisi sinar UV dalam spektrum elektromagnetik menjelaskan mengapa panjang gelombangnya yang pendek membawa energi yang tinggi yang kemudian mampu merusak DNA sel kulit. Selanjutnya, perbedaan antara jurnal pertama dan jurnal kedua. Jadi pada jurnal pertama itu membahas bagaimana pengaruh tutupan awan dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi dan potensi energi matahari di kota Pontianak. Sedangkan pada jurnal kedua yaitu membahas tentang dampak dari sinar UV yang mencapai permukaan bumi terhadap manusia dan pentingnya perlindungan kulit dengan menggunakan sunscreen. Oke, selanjutnya yaitu tentang keterkaitan antara kedua jurnal. Jadi, kedua jurnal tersebut sama-sama membahas tentang sinar ultraviolet dalam aspek yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam memahami peran fisika pada fenomena tersebut. Nah, pada jurnal pertama menyoroti bagaimana kondisi atmosfer, khususnya tutupan awan yang mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Sementara itu, jurnal kedua berfokus pada dampak sinar UV yang lolos dari penyaringan atmosfer terhadap kesehatan manusia dan pentingnya perlindungan kulit, khususnya di kalangan remaja. Nah, dari segi fisika, radiasi UV yang melewati atmosfer dipengaruhi oleh tutupan awan, sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam jurnal tema sinar UV yang pertama. Kemudian, begitu sinar UV mencapai permukaan bumi, interaksinya dengan kulit manusia dan upaya perlindungan terhadapnya menjadi fokus dalam jurnal tema sinar UV yang kedua. Selain itu, konsep seperti penyerapan, pemantulan, dan transmisi gelombang elektromagnetik berperan penting dalam kedua studi ini. Yang pertama, di atmosfer, awan bertindak sebagai medium yang memantulkan atau meneruskan radiasi ultraviolet. Nomor 2, di kulit manusia, interaksi sinar UV dengan molekul organik memicu reaksi biologis yang bisa berujung pada kerusakan sel atau perlindungan alami tubuh. Yang ketiga, sunscreen memanfaatkan prinsip fisika yang sama dengan menyerap atau memantulkan radiasi UV untuk mencegah penetrasi lebih dalam ke kulit. Selanjutnya, secara fisika, fenomena ini berkaitan dengan interaksi radiasi elektromagnetik dengan medium yang berbeda. Ketika sinar matahari memasuki atmosfer, beberapa proses fisika terjadi, yaitu yang pertama absorpsi, yaitu sebagian radiasi UV, terutama UVC diserap oleh lapisan ozon, gas-gas atmosfer, serta partikel air di awan. Yang kedua, refleksi dan difusi. Jadi tutupan awan yang lebih rendah cenderung memantulkan radiasi UV lebih banyak dibandingkan dengan awan tinggi, seperti yang terlihat dari nilai rata-rata korelasi yang negatif antara radiasi matahari dan awan rendah, seperti yang diketahui pada jurnal pertama. Nah, hal ini berhubungan erat dengan hukum refleksi gelombang elektromagnetik. Kemudian yang tiga, transmisi, yaitu sebagian radiasi UV, khususnya UVA dan UVB berhasil menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi, terutama saat tutupan awan tinggi yang memiliki korelasi lebih rendah dengan penurunan radiasi. Selanjutnya,
Ketika radiasi tersebut mencapai permukaan bumi, interaksi baru terjadi dengan tubuh manusia. Nah, dalam jurnal kedua, dijelaskan bahwa sinar UVA dan UVB yang mencapai kulit akan memicu reaksi fotokimia, seperti produksi melanin untuk melindungi kulit dari kerusakan lebih lanjut. Namun, paparan yang berlebihan menyebabkan kerusakan seluler, termasuk mutasi DNA yang berisiko menyebabkan kanker kulit. Hal ini berkaitan dengan konsep absorpsi foton oleh molekul organik dalam kulit yang memicu reaksi biokimia, serta peran sunscreen dalam meminimalkan atau meminimalisir proses tersebut. Oke, selanjutnya kedua jurnal ini membahas bahwa pemahaman tentang radiasi tidak hanya penting untuk aspek kesehatan, tetapi juga untuk pemanfaatan energi terbarukan. Nah, di kota Pontianak dengan tingkat radiasi matahari yang tinggi, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi surya. Dalam hal ini, konsep efek fotovoltaik yang memanfaatkan foton sinar matahari untuk membangkitkan listrik yang relevan sebagaimana seperti yang telah dipaparkan dalam jurnal yang pertama tadi. Nah, hubungan erat antara kondisi atmosfer, jumlah radiasi yang sampai ke bumi, dan dampaknya pada manusia menyoroti perlunya pendekatan interdisipliner dalam memahami sinar UV. Fisika atmosfer membantu menjelaskan proses filtrasi alami sinar ultraviolet, sementara fisika material dan biologi molekuler berperan dalam memahami dampak dan perlindungan terhadap radiasi tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, pada jurnal pertama membahas tentang bagaimana kondisi atmosfer, khususnya tutupan awan yang mempengaruhi intensitas radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, semakin tebal tutupan awan, maka semakin kecil radiasi yang menembus atmosfer sebagaimana dibuktikan oleh korelasi yang bernilai negatif yang ditemukan pada penelitian di jurnal tersebut. Sedangkan pada jurnal kedua membahas tentang pentingnya perlindungan dari sinar UV yang berhasil mencapai permukaan bumi. Nah, sinar UVA dan UVB yang menembus atmosfer membawa energi tinggi yang dapat merusak DNA kulit, memicu mutasi genetik, penuaan dini, hingga kanker kulit. Nah, di sini peran sunscreen berperan penting dalam meminimalkan efek yang bekerja dengan cara menyerap atau memantulkan sinar UV sebelum mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, selanjutnya konsep fisika yang mendasari kedua fenomena tersebut yaitu satu, interaksi gelombang elektromagnetik dengan medium. Nah, di atmosfer, sinar UV mengalami proses absorpsi, refleksi, dan transmisi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, proses tadi terjadi oleh partikel udara dan awan. Sedangkan di kulit manusia, sinar UV diabsorpsi oleh molekul-molekul organik yang memicu reaksi fotokimia yang berpotensi merusak sel. Selanjutnya, nomor 2, efek fotovoltaik, yaitu potensi energi surya di Pontianak sangat besar dengan rata-rata radiasi matahari harian mencapai 15,5 kW per meter kuadrat yang jauh melampaui standar efisiensi PV global atau kapasitas panel surya fotovoltaik di seluruh dunia. Yang ketiga, absorpsi energi oleh sunscreen. Jadi sunscreen memanfaatkan prinsip absorpsi gelombang elektromagnetik di mana senyawa organik dalam sunscreen menyerap foton UV dan mengubahnya menjadi energi panas yang tidak merusak jaringan kulit.
Kemudian untuk tambahan implikasi praktisnya, yaitu yang pertama pengembangan energi terbarukan. Jadi di Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi matahari yang ramah lingkungan. Nah, dengan pemahaman tentang pengaruh tutupan awan, teknologi panel surya dapat dioptimalkan untuk memanfaatkan energi matahari secara maksimal. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, jadi edukasi tentang bahaya sinar UV dan pentingnya penggunaan sunscreen perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan remaja atau seseorang atau siapapun yang sering terpapar sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner, yaitu pengetahuan tentang fisika atmosfer, biologi molekuler, dan teknologi material perlu digabungkan untuk mengatasi tantangan terkait radiasi UV, mulai dari pemanfaatan energi surya hingga perlindungan kulit manusia. Nah, jadi secara keseluruhan, kedua jurnal ini memahami radiasi UV dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, fisika atmosfer yang mengontrol jumlah radiasi yang sampai ke bumi, dan biologi molekuler serta kesehatan manusia yang mempelajari dampaknya serta cara melindungi diri dari sinar ultraviolet. Pendekatan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan potensi energi matahari secara optimal sekaligus meminimalkan risiko kesehatan yang timbulkan dengan pemahaman yang lebih bijak dalam pemanfaatan energi matahari serta melindungi diri dari dampak negatif. Sekian video dari saya, mohon maaf atas kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.